Saya rada kaget makanya, bener. Itu emang bener 4 kilo gede lah. Cuman yang saya heran kenapa suami istrinya pada tumbuh bulu gitu tuh. Istrinya ada bulunya juga. Ada bulunya juga. Banyak, lebat. Jadi yang di sini kan ditutupin tapih kan, handuk sama tapih gitu. Cuman di sini aja nih. Memang kalau misalkan perempuan kan jarang emang yang ada bulu gitu sampai di sini tuh. Ya sama seperti saya kayak gini nih. Kayak gitu. Itu suami istri begitu. Ada barangnya? Ada Mang. Dibawa nih. Ada. Coba liatin ya. Iya. Ke kamera aja. Jadi udah ada ikatnya? Belum ada. Batu Aja. Ada fungsinya? Manfaatnya? Kalau fungsi sih gimana ya? Cuman kalau kitanya berasa tenang tuh dipakainya sebelah kanan gitu aja. Kalau misalkan dipakai di tangan sebelah kiri lebih emosi. Proses melahirkan bayi tidak hanya dialami oleh bangsa manusia. Ternyata ada sosok makhluk gaib yang memerlukan bantuan seorang bidan untuk membantu melahirkan bayi mereka. Proses membantu persalinan ganjil ini pernah dialami oleh seorang bidan serta Mas Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Dan malam hari ini kembali kita akan nonton bareng kisah nyata dari narasumber. Depan kita ada Mas Gading. Apa Iya, kabar Mang Mas Gading? Alhamdulillah Mang baik. Jadi Mas Gading ini adalah kisah kedua ya di sini ya. Kisah kedua. Videonya ada di atas nih. Kalau yang belum nonton silakan ditonton lagi nanti ya. Mas Gading, aktivitas apa sekarang? Masih sama driver ojek online. Masih ya? Masih. Dari kisah yang pertama sampai sekarang masih tetap ojek online. Ojek online. Hari ini juga kisahnya masih ada hubungan dengan profesi ya? Iya, masih ada hubungan dengan profesi. Waktu itu mengantarkan customer. Gimana perasaannya, nggak curiga itu? Nggak ada curiga Mang pas awal-awal. Jadi nyangkanya itu manusia aja ya? Manusia aja. Luar biasa. Baik, Sobat Malam Mencekam, menarik ceritanya, jangan skip ya. Kita tonton sampai akhir video. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Gading. Jadi gini Mang itu kejadian itu tahun 2018. Tahun 2018 itu awal pertama kali saya gabung bersama ojek driver online. Situ. Seperti biasa ya. Waktu awal ojek driver online itu kan ada di Cirebon tuh. 2018 baru-barunya itu masih ramai banget Mang. Pagi, siang, sore, malam itu masih ramai. Banyak customer, banyak yang pesan pelayanan buat perjalanan jarak dekat dan jauh itu banyak sekali Mang. Bonus juga masih gede waktu itu. Bonus ya? juga masih gede, insentif dari ojek online jadi masih gede. Jadi mereka yang menjadi driver ojek online itu bekerja tidak hanya paruh waktu, sepanjang waktu Mang. Kebetulan kan karena malam ya, kurang lebih sekitar 1:30-an lah. Saya lagi nongkrong, aduh mau nyari penumpang di mana malam-malam gini ya. Saya coba inisiatif untuk datang ke depan rumah sakit. Karena biasanya kan ada para customer yang pesan makanan malam. Atau yang mau pulang dari rumah sakit habis jenguk segala macam itu kan ada tuh. Biasanya jam 1:30 malam tuh di situ tuh. Iya memang saya dapat order pertama itu pesanan makanan. Saya antar tuh langsung di rumah sakit Gunung Jati yang berada di Cirebon. Saya nongkrong di situ, saya dapat nasi kuning bersama gorengan, saya kasih ke customernya, kebetulan perawat di rumah sakit tersebut, di rumah sakit Gunung Jati Cirebon. Saya terima pembayarannya, uang saya kantongin, selesai, saya coba nih, karena pikir saya nih sampai pagi pasti rame nih, karena buktinya 1:30 malam aja tuh masih ada yang order.
Karena buat perawat yang jaga buat shift malam itu kan pasti ada yang order buat makanan atau apa segala macam gitu. Ya udah, saya mau niatan mau sampai pagi. Masih seperti kayak gitu. Dapat orderan, nganter. Wah, saya lebih semangat lagi Mang Ai. Lebih semangat lagi ketika saya coba lihat handphone, belum ada pesanan yang masuk. Ya sudah, saya ngopi sambil nyalain rokok segala macam gini. Udah, kita ngobrol sama tukang warung. Pak, biasanya nutup jam berapa? Saya mah sampai pagi Mas. Saya sampai pagi. Oh ya sudah Pak, kalau misalkan itu saya nongkrong aja lah di sinilah, sekalian saya driver ojek online. Barangkali nanti ada customer yang dari rumah sakit atau dari ya daerah sekitar situlah buat pesan orderan gitu tuh. Ya Mas, nggak apa-apa Mas. Biasanya juga pagi-pagi juga banyak kok. Misalkan ganti shift dari dari perawat tuh banyak yang buat ganti shift. Ya sudah Pak. Nah 1:30 itu biar ngilangin rasa kantuk saya coba keliling Mang Ai. Karena kata penjaga warung tuh kalau misalkan 3:30 nih jarang ada yang order Mas. Paling nanti sih ada 6:30 atau jam 8 gitu pasti ada. Ya sudah 1:30 saya keliling nih. Saya coba buat jalan di motor. Gak jauh dari rumah sakit Gunung Jati itu saya ngelewatin yang mau ke arah rumah sakit Ciremai. Yang mau ke arah rumah sakit Ciremai itu ada namanya Jabang Bayi. Jabang Bayi. Pikir saya Jabang Bayi itu nama desa atau nama kampung gitu. Karena saya baru di Cirebon. Saya belum tahu banget wilayah Cirebon. Setelah di tengah perjalanan ada yang berhentiin saya Mang Ai. Itu ada orang yang berhentiin saya gini. Suasana sepi. 1:30 malam itu. Berhentiin saya begini. Saya kaget. Siapa? Pak, punten. Bisa antar saya. Antar kemana Pak? Gitu. Saya itu apa ya? Ini orang kok aneh banget gitu ya. Saya di motor aja nih ya. Dia berdiri itu sekitar segini saya gitu. Saya sedadanya dia. Tinggi banget orangnya tuh. Pakainya serba hitam, pakai baju jawara gitu tuh. Pangsi, kalau sebutan orang Jawa Barat itu kan mungkin pangsi, gitu. Pakaian pangsi. Pakaian jawara lah gitu. Yang nggak habis pikir itu tuh ya. Saya nggak tahu datangnya dari mana, tahu-tahu di pinggir jalan ada yang berhentiin saya Mang Ai. Padahal di situ tuh makam Mang Ai. Nggak ada rasa curiga? Nggak ada rasa curiga Mang Ai. Saya perhatiin aja. Pak, kenapa? Nggak apa-apa. Bapak dari mana? Saya dari belakang. Dia bilang begitu. Saya dari belakang. Saya liatin di belakang bapak yang berhentiin saya itu. Kok nggak ada rumah? Belum curiga itu. Saya tuh belum curiga. Nggak ada rumah sama sekali itu, nggak ada rumah. Beneran. Emang sih ada gapura. Gapura. Cuman kalau saya lihat ke belakang itu nggak ada rumah. Punten Pak, saya minta tolong gitu. Minta tolong gimana? Kata saya kan gitu kan ya. Minta tolong, istri saya mau melahirkan. Istri Bapak mau melahirkan? Lah, Bapak sih gimana? Kata saya tuh. Iya, saya mau pulang, mau sekalian minta diantar sama cariin buat bidan. Si bapak itu tuh bilang gitu. Memang sih tinggi besar segini saya nih Mang Ai. Posisi saya di motor gini nih ya. Gini saya tinggi. Dan itu naik motor di saya itu berasa berat Mang Ai. Cuman ya sudahlah saya antar gitu. Ini tujuan Bapak mau kemana?
saya mau ke Kanci. Lah, kok searah dengan saya, kata saya kan gitu. Kancinya sebelah mana Pak? Kanci Wetan. Kanci Wetan. Oh ya sudahlah, pikir saya nih, ya udahlah, nggak masuk online pun offline pun nggak masalah kan gitu ya. Sama aja sih, kita juga nyari duit juga. Bapak udah tahu belum bidannya siapa atau apa segala macam gitu. Saya belum ketemu sama bidannya, Mas bisa bantu cariin nggak? Oh gini aja Pak, kalau misalkan rumahnya di Kanci ya itu searah dengan saya. Kalau saya kan Waruduwur. Waruduwur itu Pasar Mundu, ke timur lagi kurang lebih 2 kilo lah. Dari Pasar Mundu ke timur lagi itu 2 kilo. Saya ada bidan, kebetulan tetangga gitu. Ibu bidan, namanya bidan. Ya sudah kalau misalkan beliaunya bisa bantu. Cuman gini Pak, kalau misalkan sekarang gak bakal di rumah. Dia ada di puskesmas. Pasti jaga. Sekalipun malam Jumat itu di puskesmas itu jaganya 24 jam. Di situ. Ya sudahlah, pokoknya istri saya bisa melahirkan, saya minta tolong buat diantar, saya ketemu sama bidannya segala macam. Mohon maaf saya sudah ngerepotin. Udah deal-dealan untuk ongkosnya? Enggak. Kenapa? Ya emang niat saya ya sudahlah. Nolong begitu ya? Nolong aja gitu. Karena saya berpikirnya gini ya. Posisinya mungkin dia sangat butuh dan kebetulan saya pas berada di lokasi, saya buat bantu dia gitu aja. Kejadiannya malam Jumat? Malam Jumat makanya. Itu malam Jumat. Jadi ya sudah, saya nggak ada pikiran apapun segala macam. Sepanjang jalan nih saya nggak ngomongin masalah ongkir, masalah ongkos itu nggak ada. Dan dia pun cuman bilang, Pak nanti bantu saya ya sampai selesai. Bantu saya sampai selesai. Iya Pak, tenang, nanti saya bantu. Yes, ngelewatin flyover tuh. Yang di Pegambiran itu kan flyover. Pegambiran, turun gini. Pas turunan flyover gini nih Mang itu justru ada yang ngedorong Mang berasnya gitu. Apa ya pikir saya nih. Giliran naik, nanjak tuh emang berat. Cuman pas giliran turunan flyover gini, aduh, saya gimana kata saya. Ya sudahlah, mungkin karena saya udah capek juga kayak. Saya udah capek mungkin dalam artian dari pagi ketemu sore, saya langsung lanjut lagi sampai malamnya saya belum pulang itu Mang Datang tuh Mang saya sampai di puskesmas. Emang sih ada satpam yang ngejaga. Pak, ada yang bisa dibantu? Iya, ini saya mau bantu orang buat bantuin istrinya persalinan, buat lahiran gitu. Loh, Bapak datang sama siapa? Ada, kata saya kan gitu. Itu di samping saya. Oh, si security cuma bilang, oh gitu. Cuman saya nggak ngeh gitu. Kalau security itu nggak ngelihat penumpang yang saya bawa itu, saya nggak ngeh. Cuman oh, ya sudah. Saya ketemu sama bidan. Udah gitu kan si bapak nih penumpang saya nih bilang, Bu bidan punten ini bantu saya, istri saya nih mau melahirkan. Loh istri bapak di mana sekarang? Ada di rumah, kata si bapak nih. Ya sudah Pak, saya siapkan dulu peralatannya gitu. Tapi di rumah ada yang jaga, kata bidan kan bilang gitu kan. Bidannya nanya ke penumpang saya gitu, ada yang jaga sementara saya datang sama bapak ini, saya gitu kan, tukang ojeknya gitu kan, diantar sama tukang ojek. Ya sudah Pak, saya siap-siap dulu buat beresin ini. Pak security punten nanti Mbak Siti bangunin gitu buat gantiin saya. Kan di situ cuma ada 2 bidan yang buat jaga kalau misalkan malam tuh. Si satpam ngelihat atau enggak itu? Enggak ngelihat. Sebenarnya enggak lihat. Sebenarnya enggak ngelihat. Tapi si gitu. bidan lihat. Si bidan ngelihat. Jadi yang ngelihat itu cuma 3. Tapi satpam enggak ngomong ke enggak. Mas Ading.
Nggak ngasih tahu ya? Nggak ngasih tahu, cuman siapa Pak yang mau melahirkan? Ada penumpang saya, istrinya mau melahirkan. Saya bilang gitu kan. Oh, Mbak Siti pun dibangunin sama security. Mbak Siti temennya ibu bidan gitu tuh. Dibangunin, sudah dibangunin. Ya sudah Bu, Ibu mau berangkat sekarang? Iya saya berangkat sekarang. Hati-hati ya. Iya Bu, terima kasih banyak gitu tuh. Sudah, kami berjalan. Rel tuh keluar dari puskesmas itu kan ada rel, nggak ada halangan sama sekali. Biasanya di situ juga ada petugas apa ya, karena itu kan nggak ada palang kereta, nggak ada palang kereta. Biasanya pun malam pun ada orang Mang. Itu nggak ada orang sama sekali Mang. Jadi ya seperti biasa, tengok kanan tengok kiri gitu kan, nyebrang. Jadi perjalanannya kayak dimudahin, kayak dilancarin, nggak ada gangguan segala macam, termasuk orang yang rumah nggak ada Mang di situ. Padahal kita ngelewatin jalan Pantura gitu tuh. Cuman kayak nggak ada keramaian, nggak ada apa gitu. Sekali mobil truk yang di belakang saya kadang klakson gitu kan. Cuman posisi saya memang sudah bener. Posisi saya sudah bener di sebelah kiri. Dia ngebut sampai klakson gitu tuh. Kadang ngerem gitu tuh. Lah, kalau orang ini tuh kayak ngelihat sesuatu kaget gitu tuh. Jadi gitu tuh. Si sopir truknya tuh ngelaksonin gitu kan. Perjalanannya sih agak jauh Mang karena dari ke Kanciwetan itu kan lumayan jauh. Kalau misalkan kita tuh setengah jam lah. Kalau misalkan jalan tuh setengah jam, perjalanan setengah jam. Cuman di sebelah kiri tuh sempat kita mau berhenti, cuman pundak kiri saya tuh ditepuk sama bapak itu tuh. Lanjut gitu Bang. Jadi nggak boleh berhenti sama sekali. Pikir saya kan, saya dari tadi belum minum ini, saya mau beli minum lah gitu kan. Atau mungkin bidan barangkali mau minum apa, persiapan apa segala macam. Cuman nggak boleh berhenti Bang. Harus. Ini pakai mobil apa pakai motor? Pakai motor Mang. Jadi saya boncengan. Iya. Jadi saya boncengan sama bapak yang tadi, terusan bidannya bawa motor sendiri. Gitu. Udah gitu sampai di rumahnya, saya langsung, Pak, ini rumahnya yang sebelah mana? Belok kiri Mas, terus mentok. Nanti itu ketemu rumah saya. Oh. Cuman langkah yang ketika dia turun tuh beda. Nggak ada hentakan kakinya tuh nggak ada di situ. Padahal berasa banget kalau misalkan di motor saya itu berat banget. Nggak ada bunyi segala macam. Itu padahal kita ngelewatin batu-batuan. Gitu. Sampai di rumahnya langsung buka pintunya dia kan. Sementara motornya diparkir. Motor saya sama bidan diparkir. Jajaran langsung. Nggak ada yang aneh suasana rumahnya? Suasana rumah nggak ada yang aneh, cuman emang rumahnya rumah tua. Rumah tua, terusan di samping kebun gitu tuh ada banyak pohon pisang. Di situnya banyak pohon pisang. Karena rumah sekitar di rumah bapak itu pun nggak ada rumah. Saya juga heran kayak jalan batu-batuan tapi kita sendiri nih nggak berasa ada hentakan, nggak ada apa gitu tuh. Berasanya tuh begitu, halus aja, jalannya tuh lancar aja, kayak gitu. Udah gitu sampai, kemudian kan bapaknya kan, itu istri saya ada di kamar belakang. Loh, iya Pak, Bapak bisa siapin ini handuk sama air panas gitu? Boleh, nanti saya siapin. Cuman seperlunya aja. Bidan nanya, bapaknya pun ngejelasin juga seperlunya. Jadi nggak ada komunikasi kayak manusia dengan manusia gitu, nggak ada gitu, nggak ada. Terang rumahnya? Rumahnya sih samar Bang. Di dalam ruangannya itu? Di dalam ruangannya tuh samar. Jadi wajahnya nggak terlihat jelas? Nggak terlihat banget, cuman berewokan tuh ada gitu. Ya apa ya, kayak lampu 5 watt, 15 watt gitu tuh. Jadi samar, nggak terang gitu.
Itu dari pintu depan sampai kamar mandi, sampai apa namanya, kamar yang buat persalinan istrinya itu sama aja, cahayanya sama gitu. Bapak gimana? Udah ada handuk sama air panas ya? Sudah ada, gini. Bidan menangani. Saya pun karena saya laki-laki, saya di luar. Bapak silakan di luar saja biar kami berdua buat bantu persalinan gitu. Saya dan bapaknya di luar gitu kan. Udah gitu kan 10 menit, 15 menit belum ada teriakan Bang ya. Belum ada tangisan, itu belum ada. Tangisan bayi lah kalau misalkan itu tuh. Cuman saya agak nengok ini ya, agak nengok ke rumah itu tuh karena kok nggak ada rumah samping kanan kirinya tuh nggak ada gitu tuh. Cuman ada sampingnya tuh banyak pohon pisang Bang ya. Heran di situ tuh. Agak mulai curiga di situ Bang ya. Setengah jam berlalu, persalinan sudah selesai. Bidan pun keluar Mang nemui suaminya kan, nemuin saya juga di situ. Udah gitu langsung, Pak, selamat, istri Bapak sudah melahirkan. Cuman dari raut mukanya bidan itu gemeteran Mang gemeteran, kaget ya, terusan rada takut. Gak ada suara tangisan juga? Gak ada suara tangisan, saya juga apa ya, kok aneh ya, pikir saya di luar pun kalau anak bayi nangis itu pasti kenceng Mang itu nggak ada sama sekali tangisan. Dan di situ memang sih ya, bidan masuk sama suami ibu yang melahirkan tadi itu, terima kasih Bapak, terima kasih ya, saya sudah dicarikan bidan, ini anak saya udah lahir. Terusan ini saya ngelihat yang anak yang dilahirkan ibu itu pun saya rada kaget Mang bener. Itu emang bener 4 kilo, gede lah. Bukan, ya mungkin pikir saya kan karena suaminya juga gede, anaknya pun ikutan gede. Karena mungkin dari keturunannya gitu kan. Cuman yang saya heran kenapa suami istrinya pada tumbuh bulu gitu tuh. Istrinya ada bulunya juga? Ada bulunya juga. Banyak, lebat? Jadi yang di sini kan ditutupin tapih kan, handuk sama tapih gitu. Cuman di sini aja nih. Memang kalau misalkan perempuan kan jarang emang yang ada bulu gitu sampai di sini tuh. Ya sama seperti saya kayak gini nih. Kayak gitu. Itu suami istri begitu. Perempuan berjanggut ya? Perempuan berjenggot. Iya, kayak gitu. Jadi yang jadi heran kan di situ. Bapaknya bilang gini, Ibu terima kasih banyak sudah bantu saya. Mas juga terima kasih banyak, saya sudah dicarikan bidan gitu. Terus apa yang bisa saya balas Bu untuk Bapak dan Ibu? Sementara Ibu sama Bapak kan tahu rumah saya seperti ini gitu. Ya sudah Pak, ini saya mungkin keikhlasan lah gitu kan. Iya Bapak tahu kan rumah saya seperti ini segala macam gitu. Saya nggak punya uang lah gitu, kata dia tuh gitu. Makanya ini saya ada batu yang mau saya kasih gitu tuh, kata si bapak itu. Batu gimana Bapak? Maksud saya kan saya menanya ke bapaknya itu. Batu aja. Batu buat kenang-kenangan. Itu kata bapaknya. Enggak Pak, saya udah ikhlas lah, udah buat nolongin, ikhlas. Saya juga udah pagi, saya juga mau pulang, kata saya kan gitu. Enggak, tunggu sebentar, sebelum Masnya pulang nih, saya mau ngasih sesuatu. Mohon maaf, saya nggak bisa ngasih uang,
itu kata bapaknya kayak gitu. Terusan bidannya juga, bapak saya juga mau izin ya sekalian mau pulang, saya masih ada tugas lagi di puskesmas sampai pagi kan, itu gitu ganti shiftnya. Jadi gimana saya harus berbalas dengan apa gitu. Bapaknya masih tetap aja kayak gitu, udahlah pak nggak usah, enggak ini pokoknya harus diterima. Si bapak itu maksa, ini harus diterima. Dan saya pun dikasih batu, namanya batu, kalau saya tanya sama orang, batu kecubung tanah. Ada barangnya? Ada Mang Ai. Dibawa nih? Ada. Coba liatin ya. Iya. Ke kamera aja. Jadi udah ada ikatnya? Belum ada. Batu aja. Ada fungsinya? Manfaatnya? Kalau fungsi sih gimana ya, cuman kalau kitanya berasa tenang tuh dipakainya sebelah kanan gitu aja. Kalau misalkan dipakai di tangan sebelah kiri lebih emosi. Di sayanya tuh lebih emosi Mang. Kayak gitu, panas bawaannya. Bawaannya panas. Cuman kalau dipakainya di sebelah kanan nih adem. Dipakai terus nih? Kadang saya pakai, cuman ya sering saya pakai. Hampir ini saya pakai. Awal-awal saya kan belum tahu yang buat dipakainya di sebelah kanan gitu. Itu saya sama sekali nggak ada mimpi, nggak ada apa, cuman batu, oke lah saya ikat lah di pasar Kanoman, itu kan banyak tukang ikat batu gini. Dari situ saya tahu, emang ini batu apa gitu. Oh ini kecubung tanah. Oh dapat dari mana? Si tukang ikat batu tuh pun nanya, dapat dikasih, mau dijual. Sempet ditawarin Bang, cuman enggak lah, orang saya dapat dikasih, masih mendingan saya jaga lah, saya rawat gitu. Kalau untuk penghasilan meningkat nggak pakai ini? Ada pengaruh? Ada Mang. Buat di ini jadi gimana ya, kadang lebih banyak orang yang ngasih tips. Kalau kitanya ini nganter penumpang atau nganter layanan makanan gitu, lebih orang banyak yang ngasih tips kayak gitu, pengaruhnya di situ aja. Jadi bidan pun dikasih sesuatu sama bapak tadi tuh yang dibantu persalinannya, dikasih kunir Mang Ai, kunyit itu cuman 2 biji, cuman bidan cuman ngambil 1. Ya sudah, kami pulang. Saya pulang bareng sama bidan, jalan naik motor satu-satu gitu kan. Sudah saya pulang ke rumah, bidan pun lanjut lagi ke tugasnya di jalan. Nggak ngobrol-ngobrol dengan? Di jalan saya ngobrol, pas soal kelahirannya ngobrol. Mas sebenarnya sih saya juga tadi rada takut pas waktu ngebantu ngelahirin tuh, begitu anaknya keluar, anaknya lahiran, itu nggak ada tangisan sama sekali. Iya, saya juga gimana ya Bu ya, saya juga di luaran juga nggak denger ada tangisan bayi itu sampai setengah jam gitu tuh. Dan yang aneh tuh Mas, itu kalau untuk ukuran bayi itu gede banget itu, dan itu juga banyak bulu sampai di leher, itu banyak. Kalau misalkan itu jarang ada Mas gini. Iya, cuman nggak ada yang ditakutin sih waktu itu tuh, nggak ada yang ditakutin. Nggak ada yang serem ya? Nggak ada serem, cuman cirinya tuh memang banyak bulunya saja, banyak bulu. Di perjalanan saya pulang ke rumah, bidan langsung lanjut lagi ke tugasnya di puskesmas. Keesokan paginya nih, karena kami kan satu desa. Nah si bidan nih
datang ke rumah saya Mang E. Tahu rumahnya? Tahu karena kita satu desa, satu tetangga kita. Masnya dikasih batu semalam. Iya. Mas tahu nggak? Yang kunyit yang dikasih sama bapak itu saya taruh ya. Saya taruh aja. Saya taruh. Itu berubah jadi keris, Mas. Itu kata bidan. Jadi keris gimana, Bu? Iya, jadi keris. Kan kunyit, Ibu. Kata saya kan gitu. Kunyit. Iya, Mas, kunyit itu. Cuman pas paginya nih jadi keris. Ibu salah naruh kali, Bu. Masa kunyit jadi keris? Enggak, Mas, beneran itu kunyit. Yang semalam dikasih sama bapak itu jadi keris. Keris brojol. Namanya buat lahiran. Kecil kerisnya, Mas. Segini, cuman nggak ada sarungnya. Setelunjuk tangan lah, segini, nggak ada sarungnya. Di situ bidan ikan nih, ada sesuatu yang lupa Pak, ternyata. Ada sesuatu yang lupa, yang gunting yang buat motong tali pusat bayi yang semalam dibantu buat lahirannya, nggak ada di tas di situ. Udah gitu kan minta tolong ke saya, anterin lah ibarat kata buat ke tempat yang semalam, buat rumah bapak yang semalam istrinya melahirkan gitu. Oh ya sudah, cuman yang aneh nih, kenapa jadi keris kunyitnya tuh? Ya sudahlah, yang penting saya begitu mau berangkat dinas ke puskesmas, karena dia kan seorang bidan di puskesmas. Perlengkapan saya ada gitu tuh. Saya sempat nanya ke bidan, kan ibu semalam pulang kan langsung ke puskesmas bawa tas? Iya Mas, saya bawa tas, bawa stetoskop yang buat detak jantung segala macam itu saya bawa Mas gitu. Cuman yang aneh guntingnya nggak ada gitu tuh. Barangkali ketinggalan lah Bu di puskesmasnya, atau ibu taruh di mana atau apa. Enggak Mas, saya habis bantu persalinan ibu yang semalam, saya langsung ke puskesmas lagi, saya taruh di tas, cuman ada stetoskopnya aja, guntingnya nggak ada. Jadi minta tolong anterin Mas gitu. Oh gitu ya Bu, ya sudah Bu, diantar. Saya bareng, sekalian saya mau berangkat ojek online sih. Saya mau berangkat ojek online, saya berangkat bareng. Jalannya masih sama yang semalam kita lewatin bareng sama bapak. Kita ngelewatin rel kereta, ngelewatin jalan yang batuan tadi. Terusan yang aneh, paginya nih ada rumah Mang Ek. Padahal semalam tuh nggak ada sama sekali rumah. Rumah penduduk maksudnya? Ada, terlihat rumah penduduk tuh terlihat. Waktu pagi tuh kelihatan. Cuman kok bisa gini ya? Kita salah jalan enggak ya? Cuman ngelewatin rel kereta lurus ke arah Kanci. Udah gitu langsung belok kanan. Dari situ saya mulai curiga Mang Di situ saya mulai curiga, kepapasan sama orang. Mas mau kemana? Ada perlu Pak, ini mau ke rumah bapak yang semalam dibantu melahirkan istrinya sama Bu Bidan gitu. Emang Masnya mau kemana? Kanci. Iya ini kan Kanci kata saya kan gitu. Oke, sudah Pak, hati-hati. Pak kalau ke sana kan ada rumah kan Pak, kata saya kan gitu. Itu mah nggak ada Mas. Nggak ada. Semalam saya habis bantu melahirkan di situ. Bidan kita juga nanya ke warga tuh, ada rumah kan di situ? Nggak ada. Kata warga bilang gitu. Ya sudah. Kita masih penasaran kan ya, karena buat nemuin gunting yang ketinggalan tuh Mang. Itu buat nemuin gunting yang ketinggalan. Ya sudah, nyusurin jalan gitu tuh. Emang jalannya batu. Nah, di situ yang anehnya, mentok ujung jalan memang gak ada rumah Mang.
Jadi di situ cuman ada makam Mang E. Makam Kanci Wetan. Ya itu sekelilingnya cuman kebun pisang sama Kamboja. Terusan makam. Gitu. Saya sama Bidan nih sempet diem Mang E. Kok kita di sini Bu Bidan? Iya sih Mas, ini makam Kanci Wetan ini sih Mas. Iya Bu Bidan. Lah gimana Bu Bidan? Masa kita di sini ya? Semalam tuh kan rumah ini. Biarpun nggak ada penerangan jalan, nggak ada. Cuman ya emang bentuknya rumah. Kami turun dari motor buat nyari gunting itu Mang E. Nyari gunting itu, saya sempat heran. Di mana ya guntingnya ya? Ternyata ada di pohon beringin Mang E. Di situ. Pohon beringin sih nggak gede banget sih Mang E ya. Ya cuman segini aja nih, nancep di situ tuh. Bidan yang nemuin guntingnya. Ini gunting saya sih. Kenapa bisa nancep di pohon beringin gitu tuh. Jadi posisinya gini, si gunting nih nancep. Nggak jatuh sampai pagi pun nggak jatuh. Oh, ya sudah diambil sama bidannya. Ini yang jadi masalah nih, saya heran tuh. Kenapa kunyit tadi paginya jadi keris, sebutannya keris brojol. Itu keris yang buat ngelahirin, buat mudahin persalinan tuh. Ya sudahlah, kami pulang tuh. Kami pulang, saya ngelanjutin aktivitas, saya tetap di ojek online dan bidan pun di puskesmas. Jadi itu dari mana ya taunya kalau itu keris brojol si bidan itu? Si bidan itu berapa hari kemudian diimpiin Mang E. Berapa hari setelah kejadian dia bantu persalinan bareng sama saya tuh. Dia diimpiin bahwasanya kalau misalkan nanti suatu saat lagi ibu dimintain tolong, jangan pernah nolak, bantu yang nggak mampu segala macem tanpa target bayaran dan tarifnya apa itu nggak usah, yang penting ibu bantu ikhlas, pasti ada rezekinya. Dan dibawa terus keris yang tadi tuh dibawa. Itu keris tuh nggak ada sarungnya, jadi cuman batang kerisnya aja, nggak ada sarungnya, dibawa terusan ditaruh, diletakin di samping balai orang yang mau melahirkan. Waktu mimpi itu yang datang sosok seperti apa? Sosoknya tinggi besar sama yang pas pertama kali kita datang tuh. Itu kata bidannya seperti itu. Laki-laki tinggi besar itu sama. Nggak menyeramkan. Cuman bewokan aja sih. Bewokan banyak bulu. Kalau menyeramkan sih enggak gitu. Lalu bisa mengambil kesimpulan bahwa itu genderuwo dari mana Mas Gading? Waktu saya mau ikat batunya di Pasar Kanoman. Kan saya mau ikat batunya kan buat dipakai kan. Sebelumnya kan nggak ada ikatannya, cuman batu polos saja yang segede gini. Itu saya ikat di Kanoman. Saya ikat, si pemasang ikatan itu nanya dapat dari mana. Ada, saya dikasih, cuman saya nggak cerita detailnya. Oh ini sih ada yang jagain gitu tuh. Dia ngasih tahu sosoknya. Ngasih tahu sosoknya tinggi besar, banyak bulu. Dalam hati saya kok sama yang saya mintain tolong itu tuh. Oh iya, itu sosoknya seperti itu. Bisa diartikan itu genderuwo gitu ya? Iya, kata tukang ikat batunya bilang gitu. Nah, Sobat Malam Mencekam, ketika kita take video ini juga terjadi kesalahan atau error teknis dari kamera ya, mengalami gangguan. Mungkin dari Mas Gadingnya lupa untuk izin ya? Tadi saya belum sempat izin, cuman sekarang saya udah coba buat komunikasi lagi untuk menceritakan bahwasannya atas kuasa Allah itu semua bisa terjadi gitu tuh. Ya, tadi bercerita juga
di akhir-akhir cerita mulai seperti terbata-bata begitu ya? Terbata-bata. Iya. Oke. Itu karena nggak lepas gitu. Ada ya sesuatu yang ditutupin. Itu Mai. Selama pakai batu ini Mas Gading, Iya. ada gangguan maksudnya menakutkan atau ada yang sakit, gangguan-gangguan negatif lah? Kalau dipakai di tangan sebelah kiri itu berasa panas Mang Ai. Kalau yang di sebelah kiri saya ini, itu nggak kuat saya juga. Kadang kalau dipakai lama yang untuk bawa sebelah kiri itu nggak bakal kuat, pasti panas gitu. Cuman kalau misalkan di sebelah kanan gitu hawanya adem, terusan kita lebih percaya gitu. Pernah dipakein ke orang lain nggak? Dipakai orang lain? Dipakai orang lain pernah, cuman dibalikin. Udahlah saya nggak kuat kata dia gitu. Pernah nyoba gitu? Pernah nyoba. Ini batu pernah dipinjam sama temen. Batu apa sih? Waktu itu kan lagi zamannya batu gitu kan. Saya nggak tahu ini batu apa gitu. Cuman beda aja. Kalau misalkan itu saya suka warnanya aja sih. Suka warnanya. Terus ya udah saya iketin. Ya kenang-kenangan aja. Temen yang pakai apa kejadian? Berasanya badannya seperti diinjek-injek Mang Ai. Itu pegel satu, terusan ya memang panas sih kata dia gitu. Auranya aura yang pengen nyari musuh. Tapi nggak muncul sosok ya? Malamnya. Jadi pagi dibawa, dipinjem sama teman saya, besok paginya dia cerita. Jadi malam nih kayak ada yang nindih badannya, terusan kayak ada yang injekin badannya. Itu sama, sosoknya tinggi besar, berbulu. Oke. Terima kasih Mas Gading. Yap, Kisah terima yang kasih. baru di Malam Mencekam nih ya. Ya, Menolong persalinan sepasang suami Genderuwo. istri, genderuwo ya. Iya. Dari kisah ini apa yang mau disampaikan ke penonton Malam Mencekam? Mungkin ada pesan-pesan kalau kerja malam. Tipsnya apa nih? Pesannya untuk pemirsa penonton Malam Mencekam, kalau misalkan beraktivitas malam hari gitu, kita jangan lupa banyakin sholawat, segala sesuatunya doa, berhusnuzon sama orang lain gitu. Kalau kita niat pengen bantu totalitas. Jangan peduliin bayarannya atau apa segala macam, nggak usah. Yang penting nanti pasti ada rezeki di luaran, itu pasti ada. Untungnya selamat ya malam itu. Selamat Bang. Nggak ada Gangguan. gangguan dan apa namanya hal-hal negatif. Nggak ada sampai sekarang, nggak ada. Baik Sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari Mas Gading. Terima kasih, sehat selalu. Ya. Sobat, kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.